Surah Maryam itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Itu berbicara mengenai kematian akhir zaman. Seluruh manusia akan mengalami kematian. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pendetanya lo takut Bang Zuma kalau naik di komal-komal diskusi lintas agama. Heran aku. Innalillahi. Karena mereka sering baca Bible kan. Iya betul. Kalau mereka ini kan nggak baca Bible, jadi mereka menganggap pokoknya Bible ini firman Tuhan. Begitu bertemu dengan kita, waduh ternyata orang-orang Islam lebih tahu gitu. Yang itu yang lucu juga Bang Zuma, waktu pendeta on Y itu Rudi Maniku itu bertanya sama Bang Zuma soal Matius 7:15-23, ketawa kau. Masya Allah. Pendeta bertanya ke Bang Zuma, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kayak ini tadi dia bawa Markus 5. Bilang, aduh hancur kok ini, meledak kepalamu ini. Karena orang yang kerasukan setan yang menyembah Yesus di Markus 5. Masih koto, masih mau datang besok. Malu sendiri. Ya ini ada Bang Aldo. Silakan Bang Aldo dibuka mute-nya Bang. Kita kasih kesempatan. Ya, kenapa sih Bang Zuma itu selalu ngebahas Yesus mulu gitu? Karena tugas kami membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Emang kenapa Yesusnya? Yesus mengalami fitnah yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir menyembah iblis, tapi mereka menganggap iblis yang mereka sembah itu Yesus. Padahal Yesus itu manusia suci yang tidak pernah tersentuh dengan cacat apapun. Lahirnya tidak ternoda, apalagi hidupnya. Kalian mengotorinya dengan dogma doktrin yang menghinakan dan menghancurkan kemudian ajarannya di tengah-tengah kaumnya, dan beliau malu di hadapan Tuhannya dikarenakan kalian. Yesus itu manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin menjadi tumbal untuk sesajen pada dewa Molok, itu nggak mungkin. Dan tidak mungkin Yesus itu dewa Athena, itu nggak mungkin. Yesus ketika dia datang sangat mensucikan Tuhan yang mengutusnya. Sampai berkata-kata pun dia nggak berani dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang suci. Dan itu tertulis kok di dalam Kisah Para Rasul 4, nomor 29, nomor 30. Yesus itu hamba yang kudus, yang kemudian tidak merusak tatanan firman Tuhan yang datang kepadanya. Dia orang mulia, dia orang suci. Tapi kalian entah apa-apa, iblis mana yang ada dalam diri kalian ini, ular tua apa yang merasuki kalian. Semua dosa-dosa dilimpahkan kepada Yesus sampai dia harus menanggung di atas salib. Aneh kali ini. Padahal Tuhan itu maha pengampun. Anda tinggal mengatakan, Tuhan aku mohon ampun, ya udah terhapuskan itu dosamu. Karena Tuhan itu maha pengampun. Ini harus ada tumbal. Berbagai macam fitnah. Tetanggamu yang kemudian perkaus anaknya sendiri, Yesus yang nanggung. Tetanggamu yang gorok lehernya ibunya sendiri, Yesus yang nanggung. Semua maksiat yang dilakukan orang-orang, Yesus semua yang nanggung. Yesus mau kusur ke neraka bawa dosa itu. Padahal tinggal bertobatnya. Nah, sekarang giliran ditanya, oke, kamu Kristen. Ya, percaya Yesus mati di salib. Percaya, untuk apa? Nanggung dosaku. Oke, kalau sekarang kau berdosa, gimana caranya menghapus? Apa katanya? Bertobat. Ya sama aja. Kenapa nggak bertobat dari dulu? Kenapa harus menanggung? Ada Yesus yang nanggung. Cukup bertobat kan? Makanya 2 Tawarik. Dosa Adam. 7, dosa Adam gimana? Bagaimana ceritanya dosa Adam itu larinya ke kita? Sementara Adam sendiri diberkati oleh Tuhan.
Adam itu diampuni oleh Tuhan, anak keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1 nomor 26, 28. Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan diberkati oleh Tuhan. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Dari mana pula kalian dapat konsep dibisikkan oleh iblis dari mana kalau Adam itu mewariskan dosa? Dia Betapa ajar tidak- kayak gitu. Betapa tidak adilnya Tuhan. Orang lain yang melakukan dosa, kita yang menanggung. Ini Tuhan apa ini? Orang yang melakukan dosa, orang lain yang menanggung. Ya itu nggak mungkin lah. Masing-masing kita. Yehezkiel 18, nomor 18 dan seterusnya. Anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, begitu juga sebaliknya. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan dosa kita. Kenapa Tuhan kita Maha Pengampun? Sebesar apapun dosa kita, pengampunan Tuhan kita itu jauh lebih besar. Tinggal datang kok kepada Tuhan. 2 Tawarik, berapa itu? 2 Tawarik 7:14. Benar nggak saya itu ya? Coba dicek. Apa yang dikatakan di sana? Umatku, hambaku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu bisa. Kita tinggal bertobat, mencari jalan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan mengampuni dosa kita? Ya bertobat. Tuhan ampuni enggak? Diampuni. Mana dalilnya? 2 Tawarik 7:14. Lalu untuk apa turun ke bumi? Mati, dipantek, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok. Kan itu merusak tatanan kemahasuciannya. Katanya pencipta, kok dia jadi ciptaan? Katanya maha hidup, kok dia jadi mati? Katanya dia bukan manusia, bukan anak manusia, kok jadi manusia? Katanya dia maha kuasa, kok jadi lemah? Maka yang benar adalah kalian harus menyadari konsep itu. Konsep yang diterima karena tak ada mutiara, tak ada ilmu. Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Kenapa? Karena tak ada mutiara, tak ada ilmu. Dilarang Yesus muridnya memberikan mutiara kepada babi. Begitu kawan. Lalu cara memuliakan Yesus itu seperti apa Bang Zuma? Cara memuliakannya, mendudukkan beliau sebagai rasul bagi kaumnya Bani Israel yang diselamatkan kemudian oleh Tuhannya ketika Bani Israel berkongkol-kongkol dengan penguasa untuk membunuhnya. Itu cara memuliakannya, menyebutnya dengan sebutan-sebutan pujian alaihi salam. Atasnya keselamatan, bukan atasnya kutuk. Karena dia sendiri mengatakan dalam kitab kalian, apabila unsur kebenaran itu ada datang, maka unsur ini akan memuliakan aku. Kalau kalian menghinakan, berarti tidak ada unsur kebenaran dalam diri kalian. Karena menghinakan, kami alhamdulillah, kami memuliakan beliau. Berarti ada unsur kebenaran dalam diri kami. Roh yang ada pada diri kami ini adalah roh kebenaran. Kenapa kami selalu memuliakan beliau? Ketika orang Kristen mengatakan, yang ditampar siapa? Yesus. Umat Islam datang dengan memukul meja sekeras-kerasnya. Bukan. Tidak mungkin orang suci ini yang teraniaya. Kami mensucikan beliau. Kami membela beliau. Siapa yang ditonjok wajahnya? Kalian mengatakan Yesus. Kami mengatakan bukan. Kenapa pingin kali Yesus itu terzalimi? Kenapa pingin kali kemudian Yesus itu yang teraniaya? Kenapa kalian selalu ingin menghinakan dan mengolok-oloknya? Pakaiannya yang dibagi-bagikan sampai dia telanjang. Bahkan digambarkan di tempat kalian itu tinggal sempaknya doang. Kalian mengatakan itu siapa? Itu Yesus. Kami mengatakan tidak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dia adalah orang yang dimuliakan. Sebelum dunia dia diadakan oleh Tuhan, dia sudah dimuliakan terlebih dahulu oleh Tuhannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian menghinakan seperti itu. Tidak mungkin. Oh,
dia yang diludahi bang? Oh enggak. Oh dia yang ditombak? Bukan. Dia yang dibunuh bang? Bukan. Dia yang keluar dari kubur? Bukan. Beliau orang suci yang dilindungi oleh Tuhannya. Tidak akan dibiarkan Tuhannya terjadi pada diri Yesus sesuatu yang buruk. Gak mungkin. Beliau manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Tuhan ke sisinya. Mustahil Yesus itu mengalami penganiayaan. Hanya ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Itu yang mencuci otak kalian tuh. Yesus itu begini. Itu yang mencuci otak. Kenapa? Lagi-lagi karena mutiara itu tidak diberikan kepada kalian. Jadi umat Islam memuliakan beliau. Kita berdiskusi itu karena itu. Kalian memakai nama oknum tersebut, oknum yang disucikan oleh Tuhannya, padahal yang kalian sembah itu bukan dia. Makanya ketika ia datang nanti, apa katanya? Ini hal daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka yang dianggap membuat kejahatan? Ya kalian. Kalian yang mengusir setan pakai namanya. Kalian masuk ke tempat yang gelap, di hutan misalnya, jam 2 subuh, jam 2 malam, kalian masuk di hutan. Tiba-tiba di hutan kalian bertemu dengan bom-bom. Siapa nama yang kalian panggil? Nama Yesus. Yang datang, ya bom-bom juga dalam nama Yesus. Kalian yang memakai nama itu, bukan kami. Pada hari terakhir banyak orang memakai namaku, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ya kalianlah itu. Kalian mengusir jin bom-bom pakai nama Yesus. Bukan kami umat Islam. Maka yang diusir kelak ya kalian. Kenapa demikian? Karena sejatinya yang kalian anggap Yesus itu bukan anak Maria. Tapi kan yang memanggil Yesus itu bukan hari akhir saja, sekarang juga sama. Iya, keturunan kalianlah yang nanti akan ketemu di hari akhir. Ingat saudara, hari akhir yang dimaksud di situ adalah hari kebangkitan. Hari terakhir itu ada hari penghisaban. Ketika kita akan setelah kita di penghisaban itu hari terakhir. Kenapa dikatakan hari terakhir? Karena setelahnya kita masuk pada hari yang kekal. Apakah Anda di neraka atau di surga? Itu maksudnya. Bang Zuma, apa Anda gimana saya mau bilang ya? Coba dikasih sinkron dulu otaknya dengan mulutnya biar bisa ngomong. Nah, Anda merasa yang paling paham semua kan? Bung, Anda juga sebenarnya paham, tapi Anda tidak mau tahu itu. Yang Anda tahu lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Karena kalau Anda menggunakan pemahaman yang sebenarnya, Anda nggak jadi Kristen lagi. Bukannya sebaliknya? Enggak dong. Anda menyembah Yesus itu karena ilmu atau karena doktrin? Oh, karena kasih. Wah, karena kasih. Kalau karena kasih, pentul korek juga bisa kau sembah. Karena kau mengasihi dia. Kenapa kau sembah ini sempaknya binikmu? Karena aku mengasihi binikku. Ini orang bertuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Itu kata Yesus. Bukan dengan kasih. Nanti setelah kita menggunakan akal, baru kasih itu muncul dengan sendirinya. Nah, tengoklah kawan, karena tak ada mutiara. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi, kan tidak memiliki mutiara itu karena dilarang. Sekarang begini, saya tanya sedikit satu pertanyaan, boleh? Silakan. Kau tidak percaya Yesus mati? Ya tidaklah, sebab Yesus sendiri mengatakan aku tidak mati. Yesus loh yang ngomong. Yesus yang ngomong tidak mati? Iya. Yesus sendiri yang berbicara, aku tidak mati. Berdasar punyamu atau punya saya? Berdasarkan Yesus di dalam Bibelmu. Loh, saya ini bertanya berdasarkan punyamu. Kalau punyaku, Yesus tidak mati. Nabi Isa alaihissalam, dia diangkat. Diangkat ke langit. Sama seperti Yesus di dalam Bibel. Dia diangkat ke langit. Oke, kalau gitu coba kau buka sekarang Maryam. Quran surah 19 ayat 33. Ya, parah kau ini.
Surah Maryam itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Itu berbicara mengenai kematian akhir zaman. Seluruh manusia akan mengalami kematian. Seluruh manusia akan mengalami 3 fase itu. Kau baca saja dulu lah. Kau baca saja dulu. Lahir, 19, mati, bangkit. Kau baca Quran. Jangan Maryam, kau ajari 33. saya Quran. Jangan kau ajari saya Quran. Itu dia pada masa bayi berbicara di hadapan kaumnya. Ketika ibunya dituduh sebagai pezina. Itu bukan berbicara mengenai kebangkitan dari setelah disalib. Dan dalam bahasa original teksnya di situ tak ada kata wafat, tidak ada kata maut, tidak ada kata wafat, sorry, tidak ada. Di situ adalah kata mati. Mati artinya terpisahnya antara jasad dan ruh. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu bangkit dari kubur lalu hidup, berarti ayat 15 yang kau baca itu untuk Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya. Berarti Nabi Yahya juga mengalami hal yang sama dong. Bangkit juga dari kubur, hidup. Ya kan kayak gitu ceritanya. Maka saudara, Al-Quran itu ilmu yang tinggi, sedangkan Anda tak ada mutiara, tidak ada akal untuk mengetahui itu. Jadi manalah mungkin Anda bisa sampai ke sana ilmunya. Begitu kawan. Yesusnya sendiri yang mengajarkan itu. Kita harus menyembah kepada Sang Bapa yang di langit, bukan menyembah Sang yang keluar dari kubur. Ada enggak perintahnya Yesus sembahlah manusia yang keluar dari kubur? Ada enggak? Ada enggak? Kagak ada. Gak ada bos. Yesus kepada iblis aja, apa kata Yesus? Hanya kepada Bapa mula, hanya kepada Allah saja kau berbakti. Iblis loh, apalagi muridnya. Makanya muridnya hanya menerima Yesus sebagai rasul doang. Hidup kekal itu adalah, coba, mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai kan? Itu hidup kekal. Apa yang kalian kejar dalam hidup ini? Apa yang kalian kekal? Saya minta kau baca 19:33, kau tidak berani. Apa masalahnya? Oke, saya bacakan samamu ya. Surah Maryam. Kenapa kau takut sekali baca ayat itu? Oke, saya baca samamu. Saya bacakan samamu. Kalau itu yang kamu mau. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Apa yang ingin kau pertanyakan di sana? Silakan baca terjemahannya. Oh, kamu mau terjemahan. Kamu memaknai terjemahan dengan rasa bahasa Indonesia. Berbeda dengan kami. Kau Apa? tidak berani baca terjemahannya. Saya bukan tidak berani. Sekarang saya tanya begini. Kalau kau mau protes, kau protes langsung ke di Departemen Agama sana. Kenapa Karena saya yang harus menerjemahkan protes? itu Kenapa Departemen saya harus Agama. protes? Apa alasannya saya harus protes? Karena Apa? kau tidak berani baca, berarti kan kau takut. Bukan tidak berani baca, saya sedang berbicara dengan Oten. Oke, Oten itu makhluk terjemahan. Sedangkan terjemahan aja kok nggak paham. Saya sedang berbicara dengan Oten. Ada nggak kata wafat di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kata wafat di situ. Barakallahu fiik ukhtiri. Ini Ada nggak kata wafat? saya, tolong. Ku tanya dulu nih. Tolong bacakan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kau bacakan terjemahannya. Ada kata wafat di sana? Silakan bacakan terjemahannya. Ada kata wafat di sana? Kau bacakan terjemahannya. Ada kata wafat nggak di situ? Yang saya minta, Ada kata wafat nggak? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ada nggak kata wafat di situ?
Ada enggak? Nggak ada. Enggak ada kata wafat. Sedangkan kata wafat itu Anda bisa temukan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Itu di ayat 60 di situ dikatakan ada kata wafat. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Wafat. Billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang menidurkan. Tidur. Kalau di situ ada kata wafat, berarti Yesus betul-betul diangkat, ditidurkan. Dalam arti kata, dia di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33 ini berbicara terkait dengan upaya-upaya orang Yahudi menyalibkan. Tapi ini tak ada hubungannya dengan penyaliban ayat ini. Ini betul-betul berbicara tentang kematiannya. Bukan berbicara mengenai ketika dia diwafatkan, diangkat ke langit. Bukan. Berbeda ketika berbicara tentang dia diangkat ke langit, itu Al-Quran surah An-Nisa dan juga Ali Imran. Baru berbicara mengenai pengangkatan Nabi Isa alaihi salam ke langit. Kalau di Al-Quran surah Maryam ayat 33 itu tidak berbicara mengenai wafat. Itu berbicara mengenai maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu baru betul Anda. Sekiranya di situ diungkapkan kata wafat dalam original teksnya, baru bisa Anda maknai. Makanya saya tidak membaca terjemahannya, karena saya tahu Anda adalah makhluk terjemah. Sudah terjemah tidak ngerti. Maka saya harus berhati-hati kalau membahas Quran sama kalian. Kenapa kalian itu menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia? Itu masalahnya. Kalian menganggap Al-Quran itu bahasa Indonesia. Beratnya itu di situ. Kata kami, kalian maknai bahasa Indonesia. Kami kalau bahasa Indonesia ya, dulu kami itu ya banyak orang jamak. Nah nih, kalau dia diangkat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffik. Itu baru. Ini berbicara mengenai upaya penyaliban. Lalu kemudian beliau diangkat. Diambil dia. Warafi'uk. Ada enggak kata maut? Tidak ada kematian. Aku mengambilmu. Aku mengangkatmu. Ada enggak bahasa maut di situ? Tidak ada. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ada enggak kata wafat? Ada enggak kata wafat? Ada. Apa itu? Diambil, diangkat. Mati enggak? Enggak. Kalau di surah Maryam itu berbicara mengenai kematian. Mati enggak pada saat disalib? Tidak. Lah, kenapa ada kata wafat di situ? Lah, itu bukan berbicara mengenai pengangkatan dari kematian, bukan. Makanya di situ dikatakan amut, maut. Sedangkan pada saat pengangkatan Nabi Isa tidak mengalami kematian. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55, di situ tidak ada kata maut. Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Tidak ada kata maut. Yang ada wafat, diangkat, warafiuk, diangkat. Itu baru penyaliban. Ketika kemudian mereka ingin menyalibkan, aku mengangkatnya. Itu
Tidak dikatakan aku mematikannya. Tidak. Itu yang Anda harus pahami. Ya, saudara. Tujuan Nabi Isa diangkat itu apa Bang Zuma? Untuk nanti turun ke bumi menjadi saksi. Beliau harus menjadi saksi. Adakah kamu mengajarkan orang-orang ini menuhankan diri lo sampai separuh dari manusia, dari penduduk bumi menuhankan diri lo? Lu yang harus jadi saksi. Makanya dia tidak dimatikan supaya dia melihat. Nih kau turun ke bumi, kau jadi saksi. Kenapa dia jadi saksi? Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Yang menuhankan. Kenapa lu menuhankan aku? Hanyalah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ya ke neraka. Siapa suruh nyembah selain daripada Tuhan? Uang utusan Tuhan kok disembah? Kan penyakit. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran tuh. Kenapa mereka kemudian ketika menyembah kepada Nabi Isa, menuhankan kepada Nabi Isa, meskipun namanya mereka palsukan, tapi intinya dia menyembah kepada ciptaan Tuhan. Maka Al-Quran memberikan narasi yang akurat dan terbukti kebenarannya hari ini. Apa kata Quran? فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. Di dunia. Kenapa di dunia? Mereka diazab. Apa azabnya yang bisa kita lihat hari ini di dunia orang-orang yang menuhankan kemudian Nabi Isa alaihissalam? Selalu dihinakan. Bicara agama dihinakan. Dihinakan oleh siapa? Oleh diri mereka sendiri. Berbicara mengenai kitab dihinakan. Berbicara mengenai agama dihinakan. Berbicara mengenai konsep Tuhan dihinakan. Berbicara mengenai surga dihinakan. Berbicara apapun tentang agamanya pasti posisinya selalu dihinakan. Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Apalagi nanti di akhirat. Dan bagi mereka kata Allah, sekali-kali tidak ada penolong. Siapa yang mau nolong kalian coba? Nabi Abraham gak mungkin. Kalian menolak kemudian kurban hewan. Kalian kemudian menolak satu Tuhan. Kalian menolak sunat. Nabi Musa gak mungkin. Kalian menolak Taurat. Yesus gak mungkin. Sudah terbukti hanyalah daripadaku kalian semua ada pembuat kejahatan. Satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Tapi apa mungkin? Tidak. Karena kalian kafir, kufur terhadap beliau. Kecuali orang-orang beriman. Nah itu dia. Kalau orang-orang beriman, mereka kemudian diberi pahala, mereka diberi surga. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat wa yuwaffihim ujurahum. Wah, keren kan? Mereka sempurna dalam hal beragama. Ujung-ujungnya jannah. Tapi kalau kalian, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai kalian. Kenapa? Karena kalian zalim. Itu Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan apa? Zalika natsluhu alaik minal ayati wa zikril hakim. Wahai Nabiku Muhammad, itulah kisah Nabi Isa yang aku bacakan kepadamu sebagai bukti-bukti kebenaranmu sebagai utusanku dan peringatan yang penuh hikmat, yaitu Quranul Karim. Tak ada yang salah ketika Al-Quran berbicara tentang tipikal kalian, karakter kalian, sifat-sifat kalian, siksaan yang Tuhan berikan berupa siksaan di dunia untuk kalian. Semua terpapar, semua tersedia bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan diinformasikan 1400 tahun silam. Hari ini kemudian kita buktikan. Orang yang memahami Al-Quran dan memahami Bible tidak pernah dipermalukan di meja diskusi. Catat itu. Orang yang memahami Quran dan memahami Bible tidak pernah kalah di meja diskusi. Catat itu. Kenapa? Karena dia di backup oleh kalamullah dan di backup oleh para wartawan. Sementara kalian hanya menggunakan doktrin, dogma, dogma. Tak ada yang bisa kalian perbuat. Kenapa? Mutiara tidak diberikan kepada kalian. Barang kudus tidak ada sama kalian. Hanya menggunakan remah-remah. Habis itu direvisi.
direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Kemudian original teksnya ditinggal jauh, bahkan tak ada yang tahu, kehilangan arah. Maka yang Anda dapatkan cuma remah-remah. Apa itu remah-remah? Ya, telur basi yang kalian dapatkan. Kalian ribut tentang Tuhan, kalian ribut tentang kitab suci, kalian ribut tentang keselamatan. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Azaban syadidan fid dunya. Sedangkan di dunia kalian sudah diazab tentang itu. Ributkan kalian tentang Tuhan. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, Tritunggal, Trinitas, Trikekwek, Trisutrisno, semua pada ribut. Kenapa? Hukuman. Kenapa? Karena lisan kalian terlalu sadis. Pencipta langit dan bumi kalian ceritakan turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Terlalu sadis kalian itu. Padahal Tuhan itu adalah tempat kita takut. Setan aja kemudian kita tidak perlu takut sama setan. Yang harus kita takut hanya kepada Allah. Tapi hakikat yang harusnya kita takut justru kalian jadikan olok-olokan. Kalian jadikan senda gurau. Sampai di rumah ya, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Halilintar. Oh, Tuhan kok tepuk tangan? Tuhan itu adalah hakikat yang harus ditakuti. Seperti yang Yesus katakan, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Engkau harus bertakwa, kata Yesus. Takutlah kamu kepada Dia yang sanggup membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Adakah kalian takut? Berat. Boro-boro takut justru ketika iblis datang kepada kalian. Hei, apa? Tuhan lu turun ke bumi jadi manusia lu, terus aku bunuh. Iya, masa? Untuk apa lu bunuh? Supaya saya setan bisa menyelamatkan kalian. Makanya aku bunuh Tuhan kalian, supaya Tuhan kalian itu menebus dosa kalian. Berhasilkan aku iblis menolong kalian tanpa aku bekerja, tanpa aku merasuki Yudas, tanpa aku membisikkan imam kepala supaya membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat. Kalian tidak ditebus dosanya kan? Iya kan? Maka aku adalah pahlawan kalian. Itu yang terjadi, itu fakta real. Adakah kalian menyadari itu? Kadang. Tapi lebih cinta kepada babi, lebih cinta kepada tidak bersunat, lebih cinta kepada dunia, maka kalian mematikan akal. Akibatnya kalian zalim. Akibatnya azaban syadidan fid dunya. Ini masih di dunia saja kalian dihinakan. Cobalah. Mana tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria. Yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Yesus atau Maria? Maria. Yang Tuhan siapa? Yesus. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan lu. Itu kan sisi kemanusiaan. Kamu sudah dihinakan belum apa-apa, kau sudah dihinakan di dunia. Yesus itu Tuhan lu. Ya, Maria ibunya Tuhanku. Oh, kalau begitu Tuhan lu punya sepupu. Iya. Namanya Yohanes Pembaptis. Iya. Waduh. Berarti dia boleh pamer dong. Lu jangan macam-macam sama gue. Kenapa rupanya kau? Saya ini sepupunya Tuhan loh. Oh iya, sorry, lupa om. Begitu lewat, orang-orang bilang, jangan kau ganggu dia mau ngapain aja. Kenapa rupanya? Kau belum tahu. Kenapa? Ada apa? Kau heboh kali, kau hormat kali sama dia, takut kali sama dia. Sepupu sekalinya dia itu Tuhan, coy. Kan jadi lelucon, ya kan? Jadi lelucon. Kenapa? Azaban syadidan fid dunya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim itu. Maka sebelum masuk ke neraka, di dunia pun mereka sudah dihinakan. Itu tadi buktinya. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan dong. Oh bukan, syukurlah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Oh, Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Wah, yang dilahirkan pasti manusia, Bang Zuma. Namanya Yesus. Berarti anak Maria namanya Yesus. Iya. Manusia? Oh iya dong. Kamu menyembah manusia? Enggak lah. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Tadi Yesus lahir manusia. Kamu menyembah bukan manusia, tapi katamu
Tuhanmu bukan manusia dan katanya Tuhanmu namanya Yesus. Gimana? Oh, kau nggak ngerti ya Bang Suma? Enggak. Nah, itu karena kau tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Pret. Itu karena kau yang kena siksa. Bukan karena ada Roh Kudus dalam diriku. Azaban syadidan fid dunya. Itu karena kau diazab. Sampai kau tidak bisa kemudian menyambungkan antara saraf mulutmu dengan otak lo. Putus. Kenapa demikian? Ya azab. Kenapa bisa demikian? Karena tak ada mutiara diberikan kepada kalian. Ya, tapi di Al-Quran yang membahas Nabi Isa itu kan Nasrani, Bang. Sebenarnya Bung, kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, adakah kau mengajarkan kepada mereka menuhankan dirimu selain daripada aku, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan itu dalam Al-Quranul Karim. Wa izqala Allah ya Isa a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini kata Allah, selain daripada aku, min dunillah, selain daripada Allah. Adakah kemudian menjadikan kalian berdua ini selain daripada aku? Adakah? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau. Maha suci engkau, kata beliau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, berarti yang kalian sembah itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Bukan. Yang kalian sembah itu yang Yesus nubuatkan. Yang Allah katakan. Sebenarnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Markus 16 nomor 12, betul. Orang ini tampil, Yesus ini tampil dalam rupa yang lain. Kenapa tampil dalam rupa lain? Karena bukan lagi Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan beliau, yang dianggap beliau pada zaman itu. Itulah yang terjadi, Bung. Jadi ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak berhak mengatakan yang bukan hakku, maha suci engkau. Aku tidak pernah mengatakan itu. Dan jikalau aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku kan ya Tuhanku? Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu kata Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap murid-muridku itu selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan, mewafatkan bukan mematikan, mewafatkan bukan mematikan. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Wa anta rafiq, ketika engkau mengangkat kemudian falamma tawaffaitani, wafat bukan maut, berarti di situ diwafatkan bukan dimatikan. Diwafatkan beliau, sama seperti ayat suci Al-Quran. Wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar
summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur, tapi kalau maut itu diartikan mati. Sedangkan Al-Quran surah Maryam ayat 33 tidak berbicara tentang penyaliban, tapi berbicara tentang akhir zaman ketika Nabi Isa turun mengalami kematian, lalu bangkit di yaumul hisab. Itu fakta itu. Jadi Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu tak berkepala ini, tak berakal ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, tidak. Makanya dalam Bible kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tak semua orang memanggil aku Tuhan akan masuk surga, melainkan dia melakukan kehendak. Makul tulahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqa. Ma laysa li bihaqqa. Itu jelas itu. Seperti yang diterangkan dalam kitab saudara. Kecuali yang melakukan kehendak Tuhan yang bisa masuk ke dalam surga. Keren bah. Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu jelas tuh. Begitu saudara. Kenapa ini bisa terjadi sekali lagi? Karena mutiara tidak diberikan kepada kalian. Mutiara itu datang hanya untuk Bani Israel. Itu pun orang-orang tertentu saja. Siapa mereka? Yang mau menerima Yesus sebagai Mesias atau utusan Tuhan kepada mereka. Yang tidak, azaban syadidan fid dunya. Azab. Siapa yang diazab ini? Yang mengajarkan ajaran dengan pola Roma Athena, tidak berdasarkan ajaran Yesus Yahudi. Saya kira demikian. Cakaru di Indonesia. Allahu Akbar. Insyaallah. Masya Allah. Ini saudara Alosius ini dari mana saudara Alosius? Bang Aldo. Mbak Wawan nih. Pada muid yang penting ada us-usnya. Terus harus gimana ini Bang Juma? Ya, jadilah pengikut Yesus. Menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tapi jangan asal-asal. Harus tertuntun. Karena kenapa? Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah, berarti harus ada pembimbing menuju kepada pencipta langit dan bumi. Dan bimbingannya itu harus kebenaran, bukan kesesatan. Kenapa umat Islam itu begitu sempurna dalam hal bimbingan agama? Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tertuntun mereka. Kenapa? Itulah yang disebut kebenaran. Karena mereka tidak melakukan sebuah lakon sebagai orang beragama dengan konsep dibuat-buat sendiri. Umat Islam sholat karena ada perintah dari Tuhannya. Puasa, perintah dari Tuhannya. Maka kebenarannya harus mutlak dari Tuhan, bukan dibuat-buat kayak hari Jumat. Ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ada perintah. Ketika mereka melakukan berarti ada kebenaran di situ. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Nah, kalian ibadah minggu, ada perintahnya enggak? Ndek nara. Mana ada kebenaran kalau tidak ada perintahnya dari Tuhan? Menyembah Yesus ada perintahnya enggak? Enggak ada. Lalu keberanan. Astagfirullahaladzim. Kebenirin. Lalu kebenaran apa yang bisa Anda katakan kepada kami sebuah kebenaran kalau kebenaran itu ternyata tidak ada perintah kebenarannya dari Tuhan yang Maha benar. Kadang-kadang memang. Ayo. Gimana coba? Kalau Yesus Muslim itu, kalau memang Yesus Muslim, padahal kan zaman itu belum ada Muslim.
Muslim itu, Bung, itu istilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar yang diberikan kepada orang yang tunduk, berserah diri, melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia lakukan. Yesuslah itu. Yohanes 14 nomor 31. Itu jelas itu. Yohanes 8 nomor berapa itu? Nomor 20, nomor 29. Itu Tapi orang Yohanes Kristen 12 juga sama, 49 Bang, berserah diri 50. kepada Tuhan. Kenapa? Orang Kristen juga sama berserah diri kepada Tuhan. Matamu suwe. Tuhan yang mana yang mengajarkan kalian berserah diri pada hari Minggu di gereja yang Mbak Yesus? Tuhan yang mana? Kalau kalian itu menyerahkan diri kepada Tuhan, baca Keluaran 31 nomor 14. Kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabtu, bunuhlah dia. Pengkanglah perutnya. Tarik ususnya sepanjang 30 kilo. Seret dia di aspal sampai dia mati. Itu. Kalau kalian kemudian berserah diri kepada Tuhan, jangan kau makan babi. Tuhan mengatakan jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11:7. Kalian bukan cuman makan babi kalian itu, malah ada yang nikah kawin sama babi. Bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhan? Kalian itu berserah diri kepada iblis. Itu baru betul. Karena tempat persembahan diri kita dalam hidup ini ada dua. Ada yang persembahkan dirinya untuk Tuhan. Siapa mereka? Muslim. Yang kemudian meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginan jasadnya demi untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Sedangkan yang satu, yang menyerahkan diri kepada iblis. Siapa mereka? Yang rela kemudian jasadnya dikotori dengan keinginan-keinginan iblis. Kira-kira yang melarang kalian untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Itu dulu. Yang melarang Kristen untuk bersunat itu Tuhan atau setan? Jawab dulu, jujur. Sekali-kali pakai otak. Sekali-kali pakai otak dulu. Jangan gengsi dengan kebenaran. Yang melarang kalian menyunatkan kulub kalian itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau iblis? Itu dulu. Ajaran gereja. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Ayo, yang menantang perintah Tuhan itu Tuhan atau iblis? Iblis. Sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fakta. Tapi kenapa kalian tidak sadar itu? Kecuali orang-orang yang melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran. Azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Karena kalian tidak memiliki mutiara. Itu fakta, itu real. Cakarut duna ya. Waduh niku sedih mataku. Ini matiin render pak. Cakarut dola dia kasih Makassar. Itu gurunda dapat dari mana tadi tuh matamu suwe? Itu dari mana? Kasar. Sama waktu saya ini kan, saya dapat kalimat itu pertama kali waktu saya bimbing acara 17 Agustus, pelatihan 17 Agustus di kantor. Saya diminta untuk bimbing para peserta. Terus ada pembentukan panitia. Siapa yang menjadi instruktur pembinaan upacara bendera? Sensei katanya, Sensei Alim. Ya udahlah, saya. Di situ ada anak ODP semuanya kan. Pak, itu capek kali bapak mau ngajarin itu. Bilang aja sama dia, Pak. Matamu suwe. Apa itu, pokoknya bilang aja. Langsung gue teriak, "Weh, matamu suwe, baris!" Loncat itu anak ODP dari Jawa. Wah, habis itu kutanya, "Itu matamu suwe itu apa?" "Ya, matamu juling," katanya. Waduh, matamu jile. Kurang ajar juga ini anak ODP.
perintah-perintah orang tua bilang matamu sweet. Tapi enak juga kedengarannya, enak kayak makan sayur pakai santan gitu loh. Matamu sweet, nah gitu. Sama nenekmu kiper, nah, samanya itu. Masih mau kedatang besok, ah, sama. Iya kan? Cuma Iya Pak. tapi kan Yesus datang nanti di akhir zaman itu kan menjemput umat Kristen, Bang Zuma. Apakah benar? Waduh. Masalah generasi. Saudaraku, Anda baca Yesaya 52. Baca Yesaya 52. Tidak bisa orang Kristen itu digembalakan satu kerumunan, satu kawanan dengan domba. Nggak bisa. Kalau kalian satu kawanan dengan domba nih, kalian habisin tuh domba kalian makan. Kenapa kalian serigala? Gak bisa kau satu kawanan dengan domba yang asli ya, meskipun kalian selimuti diri kalian dengan domba. Kau makan itu domba semua. Kau pakai topeng nih masuk di kandang domba, pura-pura bunyi. Mbe. Ah, begitu tak ada yang lihat. Sampai kandang kuda yang di sampingnya, karena kuda itu bisa tembus pandangan. Kuda tua kan, sudah usia 500 tahun. Maksudnya kuda itu, gitu ini lah, ada Pak. serigala masuk kandang domba dengan menggunakan seragam domba. Tidak bisa, gak bisa. Bagaimana Yesus datang menjemput? Yesus datang mengusir. Itu yang betul. Jangan mimpi. Tidak bisa orang Kristen itu satu kawanan dengan domba. Kenapa? Yesaya 52. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Gak boleh. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, 8, 9. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Gak boleh. Bahkan Wahyu 21 nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Wahyu 21 nomor berapa itu? Nomor 27. Haram hukumnya orang yang najis tamek tidak bersunat masuk ke dalam surga. Bagaimana kalian? Berarti orang Kristen nggak lolos ya, Bang Zuma. Hah? Orang Kristen nggak lolos berarti. Enggak lolos. Begitu mau masuk, bunyi pintu, terdeteksi di situ ada sensor. Trik, trik, trik. Ada suara muncul. Maaf, nonot Anda belum bersih. Nah, begitu mau masuk lagi, trik. Nonot Anda kotor. Kulup Anda belum pernah mandi. Kulup Anda tidak pernah ganti baju. Kulup Anda dari bayi tidak pernah ganti pakaian. Tidak bisa masuk, ada sensor. Nah, mau disunat dulu di situ. Jangan, sekalian aja di neraka, nanti di blender anunya, ucoknya di dalam. Karena sudah bukan lagi di bumi ini. Gak bisa lolos, gak bisa. Gak bisa. Yesus katakan dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri kalian dari api neraka jahanam, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Coba baca lengkap itu. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Baca data sebelumnya. Karena adanya Anda percaya kepada nabi-nabi, yang mereka yang membunuh nabi-nabi keturunannya, kemudian mereka yang menyalib para nabi, kemudian membunuh, mensesah ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Bagaimana mungkin, kata Yesus, dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini, kata Yesus. Nah, itulah kalian. Ngeri. Ngeri itu. Ngeri. Ya, bisa jadi kau masuk surga tapi nonotmu dipotong. Tidak boleh masuk ke surga karena ada kulupnya. Mau nggak kau hidup tanpa nonot? Kenapa kalian mengimani di surga tidak ada kawin mawin? Ya karena mungkin salah satu hikmahnya karena kalian tidak percaya diri dengan kulup kalian itu. Karena kulup yang tamek, yang najis tidak mungkin masuk ke surga. Di surga itu tempatnya barang kudus. Kan cuma tradisi Yahudi, Bang Zuma. Itu perintah Tuhan itu. Kenapa dikatakan sebagai tradisi? Karena perintah Tuhan itu dilakoni secara turun-temurun. Maka sesuatu yang
dilakukan berulang-ulang di tengah-tengah masyarakat itu disebut adat istiadat. Tradisi umat Islam itu apa? Hari Jumat sholat Jumat, bulan suci Ramadan puasa mereka. Itu tradisi. Tapi tradisi itu adalah apa? Rutinitas ritual keagamaan. Disebabkan karena mereka Natal melakukan itu, secara Bang, turun-temurun. Gimana? Kalau Natal itu gimana umat Islam? Nah, itu Tidak boleh mengucapkan itu. karena kami nggak boleh berbohong, dilarang. Dilarang kami berbohong. Jangan kamu kemudian berbohong tentang Allah, nggak boleh. Nah sekarang benar nggak kemudian Yesus itu lahir di tanggal 20 di tanggal 25? Benar nggak? Belum jelas pasti. Nah itu dia, makanya bagaimana mungkin kami ingin ikut-ikutan mengucapkan sebuah kedustaan? Tidak mungkin. Kasih data dong. Kasih data. Kalau misalnya dia betul lahir tanggal sekian. Kalau tidak, innama yaftaril katsibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Bagaimana kemudian kami mau dikatakan kategori selamat atas kelahiran Tuhan lu ye? Berarti saya berbohong. Karena itu bukan hari Tuhannya, hari lahirnya sembahanmu. Contoh misalnya nih, tanggal 32 Desember. Saya ngomong nih sama Aldos. Aldos, sekarang kan hari tanggal 32. Selamat ulang tahun ya. Padahal kamu ulang tahunnya bukan itu. Bohong enggak saya? Bohong. Bila boleh enggak umat Islam berbohong? Enggak boleh. Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Enggak boleh kami berbohong, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Itu bohong dan Allah tidak suka itu. Paham sama-sama, Bang? Lalu yang benar itu lahirnya pada bulan apa, Bang Zuma? Lahirnya pada saat kemudian ibunya ngedan kali ya. Benar nggak? Iya. Kalau dunia Indonesia. Bingung saya nih cuma. Jangan mau bingung, Bang. Katakan hitam kepada yang hitam, katakan merah yang merah, yang putih-putih. Udah, hidup lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja kita hidup. Yang katakan manusia yang manusia. Yang bukan Tuhan katakan bukan manusia, katakan bukan Tuhan. Kamu Gurunda. Iya. Bang Zuma, memang ada diutus Nabi setelah Yesus ini, Bang Zuma, di dalam Bible. Ada. Itu mungkin yang mau didengar sama Bang Aldo. Silakan Gurunda. Ada Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Kisah Setelah Yesus. Iya, setelah Yesus. Matius 3, Kisah para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah telah diceritakan oleh Musa di dalam kitab Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, harus terjadi berarti apa yang terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu. Apakah Nabi itu menuntun manusia untuk selama-lamanya? Oh iya. Apa buktinya? Jasad beliau boleh pergi, tapi ilmunya harus mendampingi manusia sampai kiamat. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apa yang Yesus hadiahkan kepada kalian sampai hari ini? Nggak ada. Hadiah yang kalian pegang itu hadiah dari Lukas, Markus, Matius, Paulus. Ada hadiah dari Yesus? Nek nara. Tapi Nabi Muhammad menghadiahkan apa? Menemani apa umatnya? Menemani ajarannya, apa itu? Quran. Sampai hari kiamat Nabi Muhammad masih menyertai kami melalui Al-Quran. Yesus mau menyertai kalian melalui apa? Melalui kitab Paulus. Itu mah Yesus yang lain, Cahayu. Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh nggak saya izin tidur dulu? Tidur Juma tidur.
Ya saya ngomong ini sudah tidur sebenarnya dari tadi. Sampai saya kadang berpikir begini, masih nyambung juga mulutku dengan jawaban pertanyaan. Padahal saya sendiri sudah nggak sadar saya ngomong apa. Itu Roh Kudusnya sudah bekerja itu cuma. Magarambak ko lah peti batan lu. Magarambangi. Jangan ko magarambang. Lokangku tutimumu mato ko magarambak ko. Karak musuh ni bawaan puna piti kana-kana ko karak musuh ginjo bawaan. Nisenji ku remas-remas bibirmu kalau kau suka dusta, itu maksudnya. Ku karak musuh ginjo bawaan. Kana te air Roh Kudus. Tanjat nurun si polong. Lucu juga si Juma nih. Mana ada orang lagi marah kok bilang lucu. Yang lucu itu kamu, kawan. Kau menyembah kepada sesamamu manusia. Itu salah itu. Kalau ada ayam menuhankan ayam, ayam itu sudah gila. Makanya Ada sapi menuhankan sapi, sapi itu sudah gila. Ada manusia menuhankan sesama manusia, manusia itu gila. Lu pikir cuman bom-bom yang bisa? Gimana Saya tapi bangun jangan tadi salah, saat subuh, Bang. habis itu nggak ada tidur lagi. Biasanya kan tidur. Nah, kita ada janjian dengan mitra kerja, pulang di rumah udah tidur. Tadi harusnya kalau Fandindawiyah saya itu tidur. Rehat mati dulu balik Anda. Istirahat dulu. Dari tadi, Ji. Ini yang kalian temani ngomong ini Roh Kudus, bukan Bang Zuma ini. Natur yang kedua ini. Tuh jenggot kok dong. Iya, istirahat dulu Anda. Iya. Tapi Bang Handi dia dari tadi tidur. Gantian dong. Kan ada Juma, kan gitu. Tuhan memberkati. Ya, Bang Dinda Dito, Juma. beliau butuh bimbingan nih, Saudara Aldos. Bang Dito, Kang Dito, silakan. Kamu serius belajar ya, kawan ya, Saudara Aldos Tuhan ya. memberkati Juma. Iya, insya Allah kami diberkati oleh Allah. Jadi gini, saudaraku, kalau kau mendengarkan suaraku kencang seperti ini, jangan kau bilang saya marah, enggak. Saya bukan pemarah. Tapi kalau ada orang yang cerewet salah-salah, ya bahasa Latinnya mengatakan tidak apa-apa itu karak musumin jobawana puna piti kanan-kanai. Bahasa Latinnya itu begitu. Karek betimu mumatu. Tapi Bang Juma mah suka kepancing Karabe. emosi. Bang Aldo, karabe itu dicakar mulutmu. Bang. Masya Allah. Ya ini Dinda, tolong dibimbing dulu teman kita ini. Insya Allah kalau dia lembutkan hatinya, dan jangan pernah lagi berniat untuk mendaftar Polwan tahun depan. Ingat, cukup terakhir hari ini. Tahun ini kau daftar Polwan percuma. Tahun depan Polwan lagi Oke, Bang percuma. Juma, Jangan. selamat istirahat. Jangan. Tuhan memberkati. Shalom. Kata tantemu juga kamu daftar suster, tolong please jangan. Kau berhenti yang kayak gitu-gitu. Ya, jangan lagi. Berhenti Bang kebiasaan Juma, buruk. Shalom. Bang Aldo di sini aja ya Bang Aldo ya, biar Bang Zuma istirahat dulu, beliau capek lelah. Iya. Silakan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala mempersamai kita selalu. Mudah-mudahan komal ini bisa mendapatkan berkah pada kita semua. Apa yang kita sajikan, kata hilaf, kata yang keliru, salah, anggaplah itu sebagai penggugur dosa. Maafkan saya ya teman-teman sekalian. Amin. Ya, saya tutup subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.